Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kesempatan hari yang berkah hari ini, saya Mr. Medan ingin membahas atau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman dengan tema keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, tentunya kalau misalnya ngobrol, bincang-bincang nggak sendiri dong ya. Ada teman Mister nanti yang Mister ajak ngobrol, Mister ajak bincang-bincang. Oke, langsung aja kita panggilkan kepada Mister Roja, silakan untuk masuk ke tempat podium. Oke, alhamdulillah podium. Ini podium kita sekarang di Gubuk teman-teman ya. Di Gubuk itu, di tengah sawah belantaran Magelang. Ya, Magelang Jawa Tengah yang indah berseri-seri. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani Mister Roja. Tar dulu nih, kita tanya kabar dulu ya, Mister Roja. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Gimana, baik, kabarnya baik? Baik, sehat, semangat. Oke, teman-teman semua di rumah juga bisa harap semuanya sehat, semangat, dan istiqomah insyaallah. Oke, langsung saja seperti tadi Mister katakan, kita hari ini ingin membahas atau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Apa tadi tema kita Mister? Keutamaan membaca Al-Quran Di bulan Ramadan. Ya, langsung aja ya. Pertama, ayat atau hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu apa aja ya Mister? Baik, langsung aja ya Mister jawab. Tentunya kalau kita membicarakan tentang keutamaan membaca Al-Quran, dalam hadisnya terlalu banyak. Jadi Mister akan membacakan salah satunya aja ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah kalian Al-Quran, maka Al-Quran akan datang kepada kalian sebagai penolong nanti ketika hari kiamat. Oh gitu ya. Jadi dengan membaca Al-Quran itu akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Yang mana hari itu tidak ada yang bisa bantu kita dan kita tidak bisa bantu orang kecuali itu tadi apa? Baca Al-Quran, syafaat Nabi. Tapi salah satunya itu membaca Al-Quran ya. Jadi sangat bermanfaat bagi kita di kehidupan kelak nanti di akhir. Jadi teman-teman harus lebih semangat lagi. Oke, selanjutnya ini kan kalau kita meninggal, manusia meninggal di kuburan dengan masih gelap sendiri, tak ada lampu, tak ada sinar. Ya, itu gimana Mister? Kira-kira apa itu efek dari membaca Al-Quran dengan tentang di kuburan itu? Oke, kita tahu ya kalau di kuburan itu kan gelap gulita. Iya. Nah, pernah suatu ketika Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa talaba dia ul kubur fawajada fi qiraatil Quran. Saya mencari keterangan di dalam kubur dan aku mendapatkan dalam membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah nanti ketika kita di dalam kubur kita akan mendapatkan penerangan. Nah gitu teman-teman ya, semakin kita belajar Al-Quran, semakin kita banyak membaca Al-Quran, nanti dikubur ketika kita meninggal suatu saat nanti ya, di kuburan itu kita akan diterangi ya, diterangi dengan Al-Quran, ditemani dengan Al-Quran, yang mana di situ nggak ada yang bisa nemenin kita kan. Kita di kuburan sendiri ya, contoh di kuburan sendiri nggak ada yang bisa nemenin, nggak bisa ngajak teman kan, emang mau temannya diajak mati nggak ada ya. Oke, jadi yang menemani kita ketika di kuburan itu baca Al-Quran kita, yang menerangi juga itu bacaan Al-Quran. Jadi teman-teman ayo lebih semangat lagi baca Al-Quran, lebih giat lagi untuk menghafal, membaca, murojaah macam-macam. Mumpung kita masih di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini kan Syahrul Quran ya, bulannya Al-Quran. Ya, ayo lebih semangat lagi teman-teman ya. Oke, saya biar nggak lama-lama. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini apa aja gitu kan? Coba. Pertama tadi telah disampaikan oleh Mr. Wildan bahwa Ramadan ini bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan di mana tempat diturunkan Al-Quran. Maka kita wajibkan dengan banyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi 'asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam harfan, walakin alif harfan, lam harfan, wa mim harfan." Jadi artinya
Barang siapa membaca satu huruf dari kitabillah atau dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan berkali lipat menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Nah, di bulan Apalagi Ramadan. sekarang bulan Ramadan, Nah, Mr. iya. Wildan, ya. Di mana bulan ini dilipat gandakan Iya. amalan kita. Yang satu jadi berapa tadi? Sampai ratusan lah ya. Ratusan, Masya Allah. Itu tadi disampaikan Kalau ya. bismillah ada berapa huruf? Nah, Mr.? iya, bismillah kita hitung ya. Oke. Ba, sin, mim, bismi, alif, lam, Lam. bismillah, lamnya 2, terus ha. Ulang nih. Ba, bis, sin, bismi, mim, bismillah, alif, lam 2, ha, bismillah ya. 7 huruf ya. Nah, itu 7 huruf kita baca bismillah saja ketika di bulan Ramadan, maka satu hurufnya di berapa bisa? Jadi satu kebaikan, kalau Satu kebaikan. satu kebaikannya menjadi 10 kebaikan, Iya. berarti kalau dalam di Ramadan bisa jadi 700. Iya, bisa jadi kita dengan membaca bismillah saja itu mendapat pahala atau kebaikan sebanyak 700. Bisa jadi lebih ya. Ya. Pertanyaan bisa jadi lebih. Ayo, itu baru bismillah. Belum nanti surat Amayat Tasalun, Anaba, An-Naziat, juz 29, Al-Muluk, Al-Qalam, juz 8, Al-Mujadalah, Al-Sampai terakhir. Coba kita murojaah terus, kita baca Al-Quran terus, maka semakin banyak. Ya, contohnya Al-Anaba, berapa ayat itu? Kita hitung aja hurufnya ada berapa itu kalau kita mau hitung pahala, ya. Masya Jadi Allah. teman-teman, ayo lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena kebaikan di bulan Ramadan pasti akan dilipat-lipat gandakan ratusan bahkan. Ya, jadi lebih semangat lagi. Oke, lanjut pertanyaan terakhir kita hari 3 pertanyaan saja. Belum. Tadi kan yang membaca Al-Quran. Nah, kira-kira ada lagi gak keutamaannya ini? Oke, ada lagi. Kalau buat teman-teman semuanya nih yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang membacanya masih terbata-bata. Nah, ya itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man qara al-Qur'an fa yata'tabihi syaqqun lahu ajron. Orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia terbata-bata nih, misalnya. Ya, Masih terbata-bata, masih belum terlalu lancar, maka baginya 2 pahala. 2 pahala ya. Berdua, Satu huruf pahala. Ya, bisa itu. Oke, jadi itu teman-teman ya. Yang membaca tapi belum lancar saja masih diberi keutamaan dengan 2 pahala tadi. 1 huruf 2 pahala. Itu yang belum lancar. Nah, ini kalian sudah lancar gimana misalnya? Masya Allah. Apalagi yang udah lancar. Dalam sebuah hadis lainnya dilanjutkan. Nah, itu lanjutan yang tadi. Orang yang sudah mahir, fahuwa mahir. Dia mahir dalam membaca Al-Quran. Sesuai tajwidnya, tilawahnya udah bagus, maka dia bersama malaikat yang mulia. Oh, itu ya. Allah. Ketika tadi yang belum lancar atau masih terbata-bata bacakan diberi pahala 2 1 hurufnya. Dan ketika kita sudah lancar nih, teman-teman sudah lancar, maka apa keutamanya tadi ditemani Dengan para dibersamai para malaikat. yang mulia. Tentunya yang mulia atau malaikat itu sangat mulia ya. Ketika kita ditemani oleh para malaikat, maka otomatis maka langsung kita hari-hari kita, waktu-waktu kita akan jadi berkah, bermanfaat, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Itu teman-teman ya. Jadi keutamaan sangat banyak. Yang lancar atau nggak lancar tetap berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Oke gitu ya. Lanjut soal terakhir ketiga. Oke. Nah itu kiat-kiat kita atau usaha kita agar kita selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran itu apa saja? Oke. Dalam sebuah riwayat, Utsman bin Affan pernah mengatakan, seorang yang membaca Al-Quran agar dia tidak bosan, dia harus bersih hatinya. Atau dalam sebuah riwayat, orang yang bersih hatinya tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Hatinya harus bersih dengan banyak mungkin istighfar, jangan berbuat dosa atau melawan orang tua. Mungkin. Nah itu ya. Jadi teman-teman seperti tadi sampaikan ya. Ketika kita ingin istiqomah selalu ada rasa ingin membaca Al-Quran itu satu. Yang pertama hatinya harus bersih. Cara hati kita harus bersih apa tadi? Dengan istighfar. Kemudian selalu membiasakan kebaikan-kebaikan, sholat, macam-macam. Yang ketiga taat kepada orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh menjelek-jelekan orang tua. Itu penting ya. Harus pokoknya apa yang dikatakan orang tua itu nurut saja, manut orang tua ya. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu obrolan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita
teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat teman-teman, istiqomah teman-teman, semoga selalu istiqomah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.